Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok B4 ingin mempresentasikan hasil webinar yang telah kami lihat kemarin dengan judul Advanced Functional Scaffolds for the Regeneration of Connective Tissue yang dibawakan oleh Nuno Amneves. Untuk anggota kelompok kami sendiri, yang pertama ada Rima Firda A dengan NIM akhir 021. Kemudian ada Ifade Harundia Sofyan dengan NIM akhir 022. Kemudian ada Herunisa dengan NIM akhir 023 dan Imadimas Diwyana dengan NIM akhir 025. Dan saya sendiri Irfan Barika dengan NIM akhir 026. Baik, untuk yang pertama mungkin akan saya bahas mengenai pengantar terlebih dahulu. Jadi di webinar yang telah dijelaskan kemarin dijelaskan bahwasanya 90-95% dari replacement hanya bertahan selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, 25% dari semua artificial joints akan loose atau longgar saat dilakukan X-ray, dan 5-10% dari itu semua akan terasa sakit dan membutuhkan perbaikan. Kemudian kemarin juga dibahas beberapa limitasi dari bukan implan, ya semacam prostesis dan bone graft. Untuk prostesis sendiri, yang pertama pastinya adanya inflamasi, kemudian aseptic loosening dan juga revision. Kemudian untuk bone graft, limited supply-nya itu terbatas, kemudian kemungkinan ada terasa sakit. Kemudian ada derusan mobility, dan jika bone graftnya itu diturunkan dari hewan atau binatang, kemungkinan terjadinya infeksi akan lebih besar. Nah, kemarin juga dijelaskan mengenai autologous advanced tissue engineering therapies. Jadi konsepnya dimulai dari sampel dari pasien, kemudian sel dari sampel di-divide, kemudian di-expand. Sistem ini kemudian dapat dimatangkan dengan menggunakan reaktor. Jadi jika semuanya berjalan normal, akan didapat sebuah implan yang terdiri dari autologous cell itu sendiri, dari pasien itu sendiri. Nah, ini seperti yang bisa kita lihat di layar, cell alone do not produce tissue. Jadi sel sendiri itu tidak memproduksi jaringan. Kemudian seperti ini siklusnya. Kemudian untuk bentuk polimer yang dibuat sendiri itu merupakan gabungan dari natural polymers dan juga synthetic polymers. Jadi kedua polymers ini, yang natural dan synthetic, biasanya dikolaborasikan seperti itu agar mendapatkan optimal balance antara biological properties-nya dan juga processability-nya. Nah, ini merupakan salah satu contoh scaffold yang dibuat, yang ada dijelaskan di webinar. Kemarin di webinar juga dijelaskan untuk scaffold ini dapat dibuat menggunakan 3D printing. Namun sebagian besar digunakan untuk memproduksi dengan bentuk yang ortogonal. Nah, seperti yang kita lihat di sini, kemarin di webinar juga dijelaskan bahwasannya untuk pembuatan scaffold itu sangat dihindari dari penggunaan garis lurus. Jadi di sini ada pengimplementasian dengan menggunakan bentuk circles, kemudian ada sinusoidal dengan angle-angle yang sedemikian rupa, dan juga ada bentuk yang konvensional yaitu yang ortogonal. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada co-cultures
progenitor ginjal dan sel endotelial untuk mereplikasi lingkungan tubular ginjal in vitro. Next. Next, Irfan. Jadi yang pertama ini ada sel tubular epithel bilayer atau HRPTECS dan HUVEC. Jadi konsepnya adalah dengan menggunakan ginjal porselen kemudian mengalami proses deselularisasi, kemudian melalui proses freeze dry dan penggilingan, dilarutkan dan dicampurkan dengan PCl, kemudian melalui proses electrospinning, kemudian memasukkan pemasangan dengan membran elektrospun. Kemudian akan terbentuk yang pertama itu HRPC di bagian atas dan HUVEC di bagian bawah. Terus yang kedua akan terbentuk HRPTEC di bagian atas dan HUVEC di bagian bawah. Next. Karakterisasi dari DKECM. Terdapat kolagen 1, kolagen 4, dan kolagen FN. Kemudian kita dapat mengecek kandungan protein pada DKECM setelah sterilisasi dan dapat dilihat terdapat sedikit kehilangan kandungan protein pada grafik ini. Kemudian dapat dilihat pada grafik bawah, didapatkan fiber diameternya adalah sekitar 0,3 mikrometer. Next. HRPC in decellularized membrane. Di sini terdapat monokultur ditandai warna putih dan kokultur ditandai warna biru. Kemudian terdapat grafik fluorescence intensity dan DNA content. Bisa dilihat bahwa baik dalam monokultural dan kokultural terdapat aktivitas biologis yang sulit pada sel. Kemudian dalam hal aktivitas mitogenik, terdapat kondisi yang serupa dalam monokultur dan kokultur yang hal tersebut bukan pertanda baik. Oleh karena itu, tampaknya sel-selnya tidak dapat berprogres secara bersamaan dengan baik. Next. Kedewasaan dan polarisasi HRPTECS. Di sini kita memiliki gambar dari kedewasaan dan polarisasi HRPTCS. Seperti yang dilihat, terdapat gambar A dan B yang merupakan same micrographs of HRPTEC co-cultured with HUVEC. Kemudian pada gambar D ada aquaporin 1, E ada sodium glucose transporter 2, dan F ada NaCl co-transporter, dan G-nya adalah chloride channel Ka. Di mana semua itu terdapat di dalam sel kokultur tersebut, di mana hal ini merupakan indikasi positif pencitraan membran tubular. Next. Tes fungsional model bilayer. Di sini kita juga mencari persentase penyerapan HSA dan terlihat bahwa kokultur tampak lebih unggul dibandingkan dengan monokultur. Kemudian pada persentase kebocoran inulin, pada dasarnya kita dapat mengukur jumlah kebocoran yang memungkinkan membran untuk menembus, di mana dalam hal ini adalah insulin. Terlihat pula dari grafik bahwa kokultur memiliki hasil yang lebih rendah dibandingkan dengan monokultur. Next. Cisplatin induced nephrotoxicity, yang mana merupakan penanda cara membran tubular beroperasi. Dan terlihat lagi bahwa memang kokultur tampak mengungguli dalam hal meniru cisplatin induced nephrotoxicity ketika dimediasi dalam sistem individu. Hal tersebut menunjukkan bahwa memang penggunaan sel-sel progenitor ginjal dan endotelial ekstraselular matrix benar-benar dapat meniru fungsi tubular ginjal. Next.
Selanjutnya kita akan membahas decellularized kidney, extracellular matrix bioinks, recapitulate renal 3D microenvironment in vivo. Next. Printability strategy atau strategi mencetak. Kali ini pada dasarnya apa yang dilakukan adalah menggunakan printer untuk mencetak agarose, mikropartikel, dan transglutamine. Kami juga menggunakan decellularized kidney matrix bioink serta human renal progenitor cells. Selanjutnya pada diagram sebelah kanan merupakan jenis diameter yang bergantung pada kecepatan printing, sehingga dapat dilihat apabila ingin memiliki diameter serat yang lebih kecil, agar dapat memiliki kontrol akhir dari sistem, maka dapat dihasilkan dengan fiber printing. Next. Macroscopic appearance. Berikut merupakan penampakan makroskopiknya dengan scale barnya 1 cm. Next. Biological evaluation. Di sini dilakukan pengujian sel-sel dalam glomerulus, tubulus, dan stemness. Mereka mampu mempertahankan tanda-tanda yang berada pada ginjal. Next. Printing a 3D model. Jadi di sini menunjukkan kapasitas yang dimiliki dalam mengembangkan sistem yang dapat meniru aspek ginjal. Next. Selanjutnya akan membahas mengenai the influence of bound fibronetic over the chondrogenic differentiation. Next. Material and methods. Di sini sistem amino memiliki kelompok utama di mana dapat menjalankan antibodi yang mampu menangkap fibronectin dari plasma kaya fluid biologis atau PRP. Kemudian pada dasarnya didapatkan hasil bahwa sistem fibronectin Fibonacci dapat ditangkap. Dapat dilihat sel induk sumsum tulang manusia dalam sistem ini baik dengan fibronectin atau tanpa fibronectin. Yang selanjutnya akan dilakukan pemotongan sel-sel dalam kondisi basal selama 28 hari. Next. Anti-FN immobilization capacity. Satu hal yang sangat penting adalah untuk memenuhi syarat jumlah fibronectin yang dapat dilumpuhkan. Dan pada akhirnya digunakan fluorescence dan dengan fibronectin dapat diukur supernatan yang terikat ke permukaan sehingga dapat disimpulkan bahwa telah dibuat mikrogram per mili berikut ini yang tidak bergerak di permukaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Made. Baik, selanjutnya itu kapasitas pengikatan fibronectin endogen, di mana di sini digunakan yaitu pada wadah PRP ini, jadi serum PRP diambil dari sudut ininya, dari setiap sudut dan digunakan ditaruh di donor 1, 2, 3 dan pool. Dari sini sendiri untuk jumlah donornya itu tergantung pada sampel lengkap jumlah populasi yang dapat dihubungkan pada permukaan. Dan pada dasarnya di sini nilainya itu sama, semuanya itu 8 mikrogram. Tapi ketika didapatkan yaitu 246 dengan toleransi 15, 111 dengan plus minus 18 pada donor 2, 398 pada donor 3, dan 194 dengan plus minus 14 di pool. Jadi ini sebenarnya sama, yaitu di 8. Selanjutnya untuk performa biokimia sel HBM dan sel HBM MSCS ini, jika kita lihat pada metabolisme, kemudian metabolisme activity, kemudian pada DNA atau cell proliferation, dan juga total protein synthesis, yaitu ini pada protein, bisa kita lihat bahwa terjadi perbedaan yang selnya itu kecil pada protein gitu ya. Dan juga ini bisa diekspresikan pada sel-sel yang terkena stabilitas tulang. Jadi ini kurang
stabilitasnya kurang begitu. Dan dari permukaannya sendiri untuk yang ini semua pada kondisi itu memiliki kondisi yang berbeda-beda pada basal, pada chondrogenic medium, pada yang larutan dan juga yang terikat. Pengindisian ini di mana pada media basal sendiri itu pada yang terikat itu berbeda begitu, dan juga faktornya dapat dipecahkan di setiap aktivitas. Kemudian yang diekspresikan pada glikosaminoglikan ini bisa kita lihat ini ditaruh di wadah gitu dan dilakukan kultur selama 28 hari pada medium basal, kemudian chondrogenic medium, larutan dan juga terikat. Di sini sebenarnya perbedaannya pada batasnya ya, tampak memiliki banyak sel gitu. Jadi ketika terkena fibranity juga dengan hal yang sama itu berlaku pada proporsi untuk pewarnaan sendiri. Selanjutnya ini untuk biru, ini lebih jelasnya gitu ya. Kita bisa melihat bahwa memiliki induksi chronogenik dalam banyak F larutan gitu. Ini dari sini ini udah mulai banyak gitu ya. Selanjutnya juga untuk transfer expression-nya ini bisa dilihat dari tabel ini. Ketika punya batasnya di sini menggunakan 519 sesuai dengan yang ini 500-an gitu ya, ini juga dengan 519 diukur atau dilakukan kultur selama 20 hari sebagai perbandingan yang konstituen dengan menunjukkan bahwa sel benar-benar tampak berbeda begitu pada keadaan SOC9, COMP untuk sel kolagen tipe 1, alfa agregan, kolagen tipe 2 dan kolagen tipe X. Dan di sini kita bisa lihat untuk imunnya, matriks proteinnya. Sebentar, belum sampai sana. Jadi di sini ketika untuk ke kronogenik jalur diferensiasinya itu merupakan sel yang bisa kita lihat paling menarik ya. Dan juga dengan ini kita juga bisa memodifikasi permukaan dan stimulasinya lainnya juga bisa kita kontraksikan untuk kolagen tipe 2 dan kolagen tipe 1 alfa. Ini yang dilakukan selama 28 hari untuk ekspresi imun matriks proteinnya. Selanjutnya yaitu diferensiasi chondrogenik yang diinduksi oleh vesikel ekstraseluler yang terikat pada substrat nanofibros. Jadi di sini di mana sel induk sumsum tulang manusia itu menginduksi chondrogen ke dalam kondisi diferensial gitu ya. Dan juga pada dasarnya sebenarnya ini menggunakan permukaan gitu. Jadi bagaimana kita menggunakan permukaan untuk menghias dengan eksosom. Dalam hal ini selnya itu eksosom yang kemudian mempengaruhi di mana eksosom ini bersentuhan untuk mengontrol inflamasi, memperbaiki luka, meningkatkan regenerasi jaringan. Jadi salah satunya itu extracellular vesicle, di mana ini dari gambar kita bisa lihat ada partikel lipid disekresikan oleh sel untuk mengirimkan sinyal biologis antara sel yang melepaskan dan sel target. Jadi ini sel yang melepaskan kemudian ditangkap oleh sel target. Dan ini bisa untuk extracellular vesicle ini jumlahnya terhitung banyak sekali gitu ya, dan batas EVS ini dapat dilakukan ketika di dalam tubuh manusia, dan ini bersifat linier bersyarat dari kondukasi jaringan saraf atau pengondisian untuk menginduksi sel induk sumsum tulang. Fungsinya tentunya itu memperbaiki luka, mengontrol inflamasi, dan juga meningkatkan regenerasi jaringan. Nah, ini tujuannya. Jadi tujuannya untuk yang ini mengembangkan sistem pengiriman yang mampu mengikat EVI atau extracellular vesicle tadi secara selektif yang ada di dalam media terkondisi dari human articular chondrocyte atau HACS atau HBM MSC yang diinduksi secara chondrogenik. Gitu ya. Selanjutnya untuk media ini ekspansinya kita menggunakan FES, di mana sistem untuk FES ini memiliki 4 ini
keterangan antibody immobilization capacity, extracellular physical immobilization untuk FVS delivery system morphology, dan juga FVS surface marker. Bisa dilihat pada gambar ya, di mana kondisi medium ini derive untuk EV ini di BM-nya itu sampai 8,2 untuk HBM MSC dan IM-nya itu 11,2 plus minus 1,3 pada totalnya. Selanjutnya untuk glycosaminoglycan delivery system sendiri, di mana untuk EV EM, DM, BM, CM ini semua berhubungan dengan ini ya, yang di extracellular physical immobilization ini menunjukkan grafiknya. Jadi seperti ini. Untuk ekspresi gennya sendiri pada SOC9, COMP, agregan, kolagen tipe 2 dan kolagen tipe X, tipe 1 alpha juga seperti ini. Selanjutnya untuk ekspresi morfologi protein sendiri, di sini kita bisa melihat bahwa untuk eksotermiknya yang berasal dari induksi kolagen itu memiliki warna yang berbeda-beda, teman-teman. Dan juga untuk situs atau sel induk manusia itu tampaknya sangat efektif untuk memproduksi. Jadi bisa dilihat pada ini warna kedua ini, dan juga layaknya memodifikasi permukaan yang mampu, dan ini juga bekerja secara sendirinya. Untuk aplikasinya nanti akan terikat pada tulang, dan dalam hal ini kita coba untuk mengontrol dari substratnya yang sama dengan imobilisasi khusus pejuang atau imobilisasi khusus untuk industri untuk mengontrol vaskularisasinya. Jadi selanjutnya itu imobilisasi spasial faktor pertumbuhan endogen untuk mengontrol vaskularisasi dalam rekayasa jaringan tulang. Dengan melibatkan rekayasa jaringan ini merupakan salah satu cara lain, yaitu cara lain untuk menggunakan permukaan dengan bisa ditempel dengan jarak di NT kuadrat, dan dari sini kita bisa transportasinya itu dengan menggabungkan polimer dari polimer 1 dan 2 yang merupakan induktor tulang yang sangat penting gitu ya. Dan di sini untuk deposisinya sendiri glycosaminogliconnya, di mana untuk BMP2 dan VEGF endogen terikat dalam desain paralel melalui NFM elektrospun pun tunggal yang dapat menghasilkan diferensiasi osteogenik dan angiogenik HBM MSC yang berhasil. Di mana ini BMP-nya dan juga ini VEGF-nya. Dan di sini kita juga bisa lihat untuk sistem biofungsionalnya, di mana kita mencoba untuk memperbesar lagi atau mengekspos permukaan dari antibodinya dengan menangkap BMP2 itu sendiri. Jadi di sini ada bilah hijaunya untuk BMP2, dan kemudian kita keluarkan dengan menutupi seluruh permukaan dengan antibodi sehingga dapat menangkap FEGF gitu. Jadi pada dasarnya di sini kita melihat permukaan kovalen FVNP gitu ya. Untuk BMP2 dan VEGF. Dan juga di sini kita bisa lihat untuk pengukuran vertikalisasi kompleksnya. Untuk cytocompatibility-nya sendiri di sini kita bisa melihat bahwa aktivitas metabolisme tidak terlalu dipengaruhi oleh protein yang tidak bergerak di permukaan, yang bahkan ketika kita memiliki VHTF dan BMP2 pun bisa bersama-sama gitu ya. Untuk alkalin fosfatnya merupakan diferensiasi. Jadi ini hanya bisa dilihat ketika memiliki sel yang dikultur dalam media kondisi oksigen, dan juga ketika kita memiliki BMP2 dan tidak bergerak di permukaan. Untuk angiogenic gain expression-nya di sini kita mencoba untuk menggunakan BMP ini, BMP2 untuk VEGFR2, VEGFA dan PECAM. Untuk osteogeniknya
Di sini kita menggunakan RUNX2, kolagen type K1, BMP2, dan juga osteokalsin, dan osteopontin. Ini jika dibandingkan dengan markersnya, osteogenic markers dan angiogenic markers. Dan ini juga merupakan bentuk dari kameranya jika cam atau cam assay-nya. Jadi bisa kita lihat bahwa dari gambar ini untuk mobilisasi itu tetap diam untuk CTR cam, NFM, BMP2, VEGF, dan BMP2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya di sini akan dijelaskan terkait bagaimana bioactive factors yang dapat menginduksi proliferasi sel itu dideliverisikan ke dalam organ-organ. Nah, untuk yang digunakan dari keseluruhan ini menggunakan 3 komponen utama, yaitu scaffold, hydrogen, dan liposom, serta nano atau microsphere. Nah, selanjutnya adalah terkait bagaimana hidrogel dapat meningkatkan efikasi stem cell atau sel punca dalam pengobatan penyakit neurodegeneratif. Nah, di sini digunakan kombinasi zat hyaluronic acid dan liposom dalam bentuk hidrogel, dan yang merah ini merupakan liposomnya, serta yang hijau merupakan HA-nya. Dan di sini juga dilakukan assay atau uji terkait cytocompatibility-nya dengan bone marrow stem cells. Nah, yang merah ini merupakan cytoskeleton, dan untuk yang warna biru itu dapat dilihat itu adalah nukleinnya, serta untuk sel-sel yang hidup itu berwarna hijau, dan untuk sel-sel yang merah, sel-sel yang mati atau sel-sel sisanya itu berwarna merah. Dan dapat dilihat dari grafik ini bahwa berdasarkan ujinya, sitokompatibilitasnya hidrogel ini dapat dikatakan baik dan dapat digunakan untuk drug delivery. Selanjutnya, nah di sini digunakan uji pada hewan, pada CNS atau di bisa dibilang di otak. Lalu di sini hijau, yang warna hijau ini merupakan scanning dari hidrogel itu di dalam hewannya. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah assessment terkait immunotoxicity-nya dari ketika hidrogel masuk diujikan ke dalam hewannya menggunakan 3 parameter, yaitu average velocity ketika hidrogelnya diinjeksikan, kemudian distance traveled, yaitu seberapa jauh zat-zatnya itu masuk, terus kemudian juga terkait body weight-nya. Di-assess menggunakan zat EAE, yaitu suatu zat untuk mengakses bagaimana respon imun dari hewannya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa average velocity-nya dari hidrogel serta ACSF atau cerebrospinal fluid kurang lebih menunjukkan rata-rata yang sama. Kemudian distance traveled-nya juga mirip antara hidrogel dan cerebrospinal fluid-nya dengan jangka waktu 2 minggu. Kemudian di sini dapat dilihat body weight optimal itu memuncak pada hari ke-9. Nah, kemudian menurun dan akan meningkat lagi. Dan di sini juga digunakan 2 kombinasi hidrogel dengan 250.000 bone marrow stem cell serta 750.000 bone marrow stem cell. Dan keseluruhan zat-zat yang diujikan ini menunjukkan behavior yang hampir sama. Selanjutnya.
terkait in vivo evaluation dari EAD modelnya diujikan dari clinical score-nya dari kelima zat tadi, yaitu EAD, hidrogel dengan 2 kombinasi jumlah konsentrasi bone marrow-nya serta bone marrow-nya sendiri. Dari keseluruhannya juga memiliki behavior yang hampir sama, yaitu memuncak di sekitar minggu kedua atau pada hari ke-11 hingga 14 dan menurun pada hari ke-18. Namun pada hari ke-20 ini zat EAE-nya tuh meningkat, namun pada hari ke-24 tetap menurun. Dan clinical score ini dapat dikatakan bahwa in vivo evolution-nya tidak menunjukkan respon imun yang negatif. Selanjutnya. Selanjutnya adalah membahas tentang netralisasi interleukin 23 oleh liposom biofungsional yang mengenkapsulasi gold nanoparticles untuk pengobatan rheumatoid arthritis. Next. Berikut adalah ilustrasi dari LUV biofungsional dengan anti-interleukin 23F. Dari ilustrasi tersebut dapat dilihat bahwa setelah pemberian sistemik, LUV akan terakumulasi secara pasif pada sendi yang meradang melalui efek EPR. Penangkapan dan netralisasi interleukin 23 akan mengurangi diferensiasi sel T helper 17 dan akibatnya terjadi produksi interleukin 17A. Next. Terdapat beberapa hasil produksi dari LUV, yaitu diantaranya EPC, kolesterol, DSPI PE5, vitamin E, AU nanoparticles, anti-interleukin 23. Next. Selanjutnya ada aktivitas biologis in vitro. Dari diagram tersebut dapat diketahui bahwa LUV biofungsional mengurangi produksi sitokin interleukin 17A dan mencegah penurunan aktivitas metabolisme sel. Yang pertama terdapat pasien RA dan pasien sehat. Selanjutnya dilakukan aktivasi T helper 17, lalu terjadi viabilitas sel interleukin 17A. Next. Lalu bahasan selanjutnya adalah netralisasi interleukin 6 dan tumor necrosis alpha atau TNF-alpha yang dimediasi nanoparticles untuk pengobatan osteoartritis. Next. Berikut adalah ilustrasi dari nanoparticles dengan anti-interleukin 6 dan TNF-alpha apps. Dapat dilihat dalam ilustrasi tersebut bahwa terjadi netralisasi ganda sitokin proinflamasi sentral dan pengurangan peradangan pada sinoval. Next. Terdapat 3 cara untuk validasi in vivo, yaitu yang pertama dengan mode inflamasi eksperimental OA, yaitu dengan menginjeksikan IA karagenan. Yang kedua dengan penilaian klinis dan penilaian perilaku, yaitu dengan menginjeksikan IA pengobatan. Dan yang ketiga penilaian klinis dan penilaian perilaku dengan pengorbanan dan analisis histologis. Next. Keberhasilan in vivo. Dapat dilihat bahwa diagram di samping menunjukkan konsistensi dari proses in vivo dalam 4 hari, 10 hari, dan overall. Hasil tersebut lebih baik ketika terdapat partikel yang sempit dengan antibodi jika dibandingkan dengan 3 administratif multibodies di sendi. Next. Untuk keberhasilan terapi in vivo, dapat terlihat bahwa terdapat pengurangan peradangan yang lebih kuat dalam interleukin 6 dan TNF-alpha secara konstan. Selain itu juga terlihat bahwa hasil dari perlakuan dengan nanoparticles dengan 3 multibodies serta nanoparticles dengan antibodies. Terlihat bahwa nanoparticles tersebut mampu menangkap dan menonaktifkan transmitter sitokin. Next. Dari webinar yang telah kami ikuti dapat disimpulkan bahwa perancang fungsional permukaan yang telah dikembangkan dapat mendukung kelangsungan hidup sel induk dewasa primer, ekspansi dan diferensiasi ex vivo. Strategi serupa dapat disesuaikan dengan perangkat penghantaran obat serta dengan terapi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya mungkin saya akan tunjukkan bukti webinarnya.
Jadi kemarin kami udah ikut webinar, untuk videonya itu udah kami rekam. Webinarnya itu via Zoom, dan ini cuplikan videonya mungkin. Baik, mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.